Aku ada beberapa kali insecure sih Kak, kayak naik turun juga. Contohnya adalah waktu motion challenge. Jadi waktu itu, aku tuh sebenarnya nggak bagus di public speakingnya dulu. Kayak aku tuh nggak berani ngomong di depan umum. Sebuah sejarah baru bagi Indonesia karena akhirnya mahkota Miss Supranasional dimenangkan dan dibawa pulang oleh Indonesia. Nah, ini adalah sebuah clue yang sungguh besar, bukan hanya sebuah clue-nya saja, tapi prestasi yang besar bagi dunia pageant Indonesia, apalagi untuk seluruh pageant lovers yang ada, yang selalu dekat sekali, dan juga untuk berbicara mengenai Insert juga sangat dekat sekali dengan dunia pageant, dan sebuah sukacita bahwa Putri atau Miss Supranasional sudah hadir di studio iTalk pada sore hari ini. So please welcome the one and only Harashta Haifa Zahra. Panggilannya adalah Tata. Tata, welcome. Tata. Thank you Terima for kasih welcoming me. sudah mau hadir dan kita sudah mau diajak ngobrol-ngobrol bareng. Tadi udah ke insert siang ya kamu ya kan? Ke insert siang. Karena tadi aku bilang juga Tak bahwa insert ini juga cukup dekat sekali dengan pageant Indonesia dan juga pada pageant loversnya. Jadi aku yakin episode itu kali ini juga akan sangat berbeda. So first of all, congratulations, you are the Miss Supranational 2024, right? 2024 ya. Yang akan menjabat sampai nanti 2025. Dan ini adalah langkah pertama, am I right bahwa kamu adalah Miss Supranasional pertama bagi Indonesia? Indonesia, iya. Pertama setelah 11 tahun Putri Indonesia bertanding di Miss Supranasional. Ih, dan aku tuh salah fokus banget loh. Ini benar-benar kalau di pageant itu, ini buat insert-insert yang nggak tahu ya, buat pageant lovers pasti udah apal lah ya. Jadi biasanya Miss itu ada warna-warnanya tersendiri. Betul. Jadi waktu pada saat misalnya kontestan Indonesia ini berlaga gitu ya. Oke, ini di ajang misalnya Miss Supranasional. Crown-nya itu kan warnanya biru. Jadi kan kayak ada yang kata-kata yang mensupport kayak bring the blue crown home gitu, dan akhirnya kamu membawa ini bagus banget loh mahkotanya. This is for the daily use, right? Yes, this is daily use. Jadi sebenarnya mahkota the real crown itu dipegang sama Miss Supranational Organization, which is mereka ada stay di Poland. Dan untuk yang boleh aku bawa sehari-hari ya yang ini, yang jauh lebih kecil dan bisa untuk dipakai sehari-hari gitu, lebih ya lebih humble lah ya. Karena kalau yang asli aku yakin itu pasti benar-benar berkilau banget dan benar-benar itu harus kayak the right moment baru kamu pakai itu ya. Tapi sebelum kita ngomongin bagaimana Tata dan juga journey-nya di Miss Supranasional, kita mau tarik balik dulu. Jadi buat yang belum tahu, sebelum seseorang itu berkontes atau misalnya menjadi kontestan di ajang internasional, biasanya pasti ada agent atau mungkin yayasan yang menaungi di Indonesianya dulu. Dan dalam hal ini, Tata ini merupakan finalis dari Putri Indonesia, right? Putri Indonesia 2024. Berarti langsung ya di tahun yang sama, langsung berangkat dan langsung menang juga. Kita mau lihat dulu, ini sebelum kita ngomongin seputar Tata dan juga pageantry-nya, kita mengenal Tata sebagai seorang Tata gitu ya, hari-harinya. Jadi sebelum kamu ikut ke Putri Indonesia, kamu adalah seorang pelajar. Still pelajar. Oh, masih mahasiswa? Iya, masih mahasiswi. Oh, masih mahasiswi. Oke, di jurusan? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan di Bandung. Di Bandung ya, salah satu universitas di Bandung. Gemes. Makanya pada saat di program-program kamu juga menyuarakan yang namanya environmental dan segala macam, peduli lingkungan, karena emang sejalan banget ya. Sejalan, iya. Sekarang semester berapa, Tak? Sekarang sebetulnya semester 9. Oke. Jadi waktu kemarin Putri Indonesia aku tuh lagi TA. Waktu ikut Putri Indonesia aku lagi TA, terus ke skip karena kan ya namanya juga lagi ikut kompetisi, ke hold dulu gitu. Terus akhirnya di postpone. Ternyata menang di postpone lagi. Jadi sekarang udah masuk semester 9, tapi alhamdulillahnya kampusku memberikan kayak kelonggaran gitu. Kamu boleh untuk melakukan TA secara jarak jauh, terus kayak sidang juga boleh jarak jauh. Jadi sekarang aku lagi ngerjain. Dan berharapnya sih Maret udah bisa ya, udah bisa
wisuda, doain ya teman-teman. Doain dong ya kan, mudah-mudahan jangan jarak jauh ya wisudanya ya, tetap datang ke Bandung ya. Sih datang ke Bandung. Karena nanti ketika seorang Tata ini akan menjalankan tugasnya, dia akan berbase-nya gitu ya di Poland, right? Indonesia dan Polandia. Indonesia dan Polandia. Nah dulu apa sih sebetulnya yang menjadi alasan bahwa Tata ini pengen mengambil jurusan itu di perkuliahan? Apakah minatnya memang udah dari sekolah? Karena kan dulu ada IPA IPS tuh, wah aku tuh memang anaknya sangat alam sekali Kak gitu. Sebenarnya kalau untuk itu waktu SMA aku memang anak IPA. Aku seneng banget ngitung. Jadi kalau misalnya mamaku tuh sebenarnya Kak pengen aku jadi dokter. Oke. Tapi waktu itu aku takut darah. Bener-bener kayak aku bisa blind out untuk ngelihat darah. Serius Kak, gitu? Aku bisa pass out. Tapi kalau sekarang udah enggak. Cuman dulu ngelihat darah, kalau keluar dari, kan kalau suntik kadang keluar dari darah, cek darah gitu-gitu. Nah itu tuh aku bisa pingsan. Mau itu darah aku atau darah orang, itu aku pasti bisa pingsan. Gimana mau jadi dokter kan Kak? Tapi your family ada yang berprofesi jadi dokter? Gak ada. Emang cita-cita mama pengen aku jadi dokter gitu. Terus akhirnya karena hal itu aku nggak memutuskan untuk jadi dokter. Dan karena aku lebih suka ngitung juga, so I choose to be a technic engineer. Aku pengen jadi engineer. Kenapa milih teknik lingkungan? Karena waktu itu aku tuh lagi sering banget baca-baca terkait isu kayak lingkungan gitu. Terus kayak, kayaknya seru deh kalau misalnya aku bisa turun ke lapang for help the environment at least gitu. Terus akhirnya I choose. Aku suka baca berita sebenarnya. Oh wow. Iya. Kamu terakhir apa yang selain berita soal kamu? Apa berita yang kamu baca sekarang ini, apalagi? Nah itu. I don't know about the global news gitu ya. atau Sekarang tuh aku jarang sih sebenarnya untuk baca berita karena mostly lebih sering baca tentang apa yang berhubungan sama aku tugas dan dan tugas aku nanti gitu. Terus cara kamu sebagai seorang Tata, terlepas dari title-nya gitu ya, untuk menyimbangkan social life and then bagi waktu sama keluarga dan bagi diri kamu juga buat recharge, karena aku yakin ketika sudah menjabat itu pasti sangat amat banyak sekali sebetulnya yang yang harus diemban lah gitu. Kalau untuk bagi waktu sebenarnya, kalau untuk keluarga sendiri ya, aku kan tinggal di Bandung, which is my family juga ada di Bandung. Jadi tiap hari tuh karena aku stay di Jakarta sekarang, belum balik ke Poland kan. Jadi tiap hari biasanya aku telepon mama dulu pagi-pagi sebelum kegiatan, terus kayak ngasih tahu hari ini kegiatanku apa dan lain sebagainya gitu. Jadi still keep in touch with family dengan cara seperti itu. Misalnya kalau pagi-pagi kan siap-siap mau mandi segala macam. Nah pada saat itu jadi aku sambil siap-siap tuh sambil calling kayak loudspeaker gitu, ngejelasin hari ini mau ngapain. Gitu sih sebenarnya. Apa yang kamu kangen banget kehidupan kamu sebelum kamu on duty gitu ya, dan pada saat kamu masih menjadi seorang mahasiswa aja, mahasiswi aja? Lebih ke kampus sih. Aku kangen banget kampus life. Bener-bener kayak kalau dulu kan apa istilahnya ada kupu-kupu. Apa sih kuliah pulang. Nah tapi aku tuh bukan anak kupu-kupu. Iya, aku kan anaknya seneng banget organisasi. So kalau misalnya ke kampus, setelah kelas kan kadang kalau kelas tuh nggak full kan kalau kuliah. Skip maksudnya kayak ada jangka waktu kosong. Betul, itu timingnya aku biasanya kumpul sama teman-teman organisasi aku, terus kayak we talk about something that will happen dan lain sebagainya gitu. Terus kayak pulang juga rapat atau segala macam gitu. Sebenarnya aku lebih kangen sama masa-masa aku dengan teman-teman kuliah, terus kayak melakukan hal-hal anak kampus biasa gitu, anak kuliah biasa. Dan kamu termasuk anak ambi gak sih? Wah kalau ambi enggak sebenarnya, tapi kalau aku mau sesuatu, apa ini ambi ya? Apa ini ambi? Aku tuh it's funny. Aku nggak tahu ambi or no, tapi kalaupun kamu ambi nggak masalah. Tapi kalau aku mau sesuatu, aku pasti ngelakuinnya sepenuh hati, kayak fully heart, 100% totalitas gitu, dan pasti insya Allah dapet kalau aku totalitas gitu. Jadi bagus. Ini adalah another POV ya, bukan ambi, you know, like total ya, it's different ya. Tapi kalau ambi tuh kayak gitu ya. Coba menurut kalian ini ambi atau total? Ini ambi apa bukan ya? Tapi kayak berusaha gitu loh, maksudnya kayak kalaupun aku ngerasa, aku tuh suka gini Kak. Gimana? Kalau misalnya nggak bisa, terus ditanya, kamu bisa nggak kayak ini, atau misalnya kamu bisa nggak ngelakuin ini? Aku tuh mau bisa nggak bisa, aku bilang bisa dulu. Oh, itu termasuk ada salah satu kualitas ambi sih, tapi nggak masalah. Oh iya, iya aku pasti bilangnya bisa dulu gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya aku kan bisa belajar untuk jadi bisa gitu. Karena kan ya aku mikirnya ini mama aku juga sih. Mama aku tuh selalu nanamin ya semua orang yang lahir di dunia ini
nggak terakhir dengan bisa semuanya. Kamu kayak masih bayi, lahir juga kan nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong, bukan nggak bisa, belum bisa ngomong, belum bisa baca, belum bisa nulis. Tapi kamu belajar untuk akhirnya ya bisa gitu. Makanya jangan bilang nggak bisa dulu. Tapi dulu aku memang sempet kayak nggak deh nggak bisa. Cuman karena mama yang suka kayak nguatin dan ngasih tahu aku itu, jadi akhirnya ketanam juga di diri aku gitu akhirnya. Itulah yang. Kalau mamamu kerjanya apa kalau boleh tahu? Kalau mamaku ibu rumah tangga, tapi kalau papaku swasta. Kayak punya jadi, usaha gitu, wirausaha. Maksudnya ini keluarga pada umumnya banget ya, mama rumah tangga, papa punya usaha, tapi bisa melahirkan anak dengan kualitas yang seperti ini. Dan kamu adalah anak tunggal atau ada saudara? Aku punya adik cowok, dia baru masuk SMA. Oh gitu, karena Tata ini guys, Tata ini lahiran tahun 2003, betul ya? Betul, 2003. Ya kan? Wow, berarti umurnya baru 21. Welcome to the real world. What a privilege banget ya, maksudnya memasuki 21 dan menjadi Miss Supranasional ini benar-benar jagat raya, saya bukan Indonesia lagi ya. Nah, sekarang kita juga mau memperlihatkan bagaimana ini kebolehan Tata bermain salah satu alat musik tradisional. Apakah dia sudah bisa dari dulu? Apakah waktu dia main alat musik ini, yes dulu aja baru belajar? Kita lihat apa alat musiknya, let's check it out. Wilujeng sonten sadayana. Tepuk tangan dong buat Tata. Jadi memang kamu bisa main kecapi atau pada saat itu, wah aku kamu mewakili Jawa Barat ya? Aku mewakili Jawa Barat. Aku mewakili Jawa Barat, aku harus bisa. Seperti kamu katakan tadi. Jadi sebetulnya aku sedikit cerita backstory dulu nih. Boleh. Sebelum Putri Indonesia, aku ini Mojang Jajaka dulu. Nah waktu di Mojang Jajaka tuh ada talent. Terus waktu itu sebenarnya aku tuh bisanya adalah nari, nyanyi dan acting karena dulu aku drama musikal. Kenapa kecapi, tiba-tiba kecapi? Karena sebetulnya keluarga aku ini ya bisa dibilang keluarga musisi juga iya, karena kakek aku ini suka ngawi. Terus aku suka ngeliatin kakek aku main kecapi dulu. Dan dia suka kayak keliling-keliling ke stage-stage gitu untuk ngawi. Ya. Terus aku kepo waktu itu, sempat main beberapa kali juga, tapi nggak yang diseriusin. Terus akhirnya pada saat bakat waktu di kota Bandung itu, aku pengen coba bawa kecapi. Terus akhirnya ya udah aku belajar lagi untuk main kecapi dan itulah yang dibawa juga sampai ke internasional gitu. Oh, jadi membekas ya. Iya. Selain kecapi, kamu ada ketertarikan lagi nggak sama alat musik tradisional Indonesia? Nggak mesti dari Jawa Barat aja. Kalau alat musik sebenarnya baru kecapi sama angklung sih, karena kan aku dari Jabar juga. Tapi kalau misalnya disuruh untuk belajar atau cobain, aku pasti mau untuk coba dan untuk share juga sama teman-teman gitu. Ini Tata tipe kalian yang memang apa tadi dia bilang ya, iyain aja dulu, ntar ada prosesnya, aku pasti mau belajar dan pasti bisa memberikan yang terbaik, totalitas ya. Tapi pengen tahu juga deh Tak, selama pada saat sebelum berangkat ke Miss Supra, pada saat masih di Putri Indonesia sini, pengen tahu apakah ada dukungan yang didapatkan oleh seorang Tata dari pemerintahan Indonesia, mungkin boleh di-share juga dari gubernurnya mungkin, atau mungkin wali kotanya. Ada, sebelum berangkat ke internasional tuh sempet sowan dulu, sowan itu apa ya, kayak izin dulu sama gubernur gitu, ketemu sama penjabat gubernur Jawa Barat, memberitahukan saya Putri Indonesia mau berangkat ke Polandia dan lain sebagainya. Terus pemerintah membantu juga dalam kayak menghubungkan ke UMKM, terus kayak kasih support. Jadi untuk ke internasional sebenarnya aku bawa look tuh dari beberapa UMKM. For example, aku bawa leather dari Garut. Itu tuh untuk baju dan juga untuk tas. Jadi ada beberapa tas sama baju yang emang hasil bikinan dari UMKM Indonesia. Terus ada juga yang boots tinggi juga itu dari salah satu UMKM juga gitu. Dan kualitasnya emang udah bagus banget sih. Jadi betul-betul membawa Indonesian culture to the world gitu ya. Dan semuanya tuh kamu tampilkan pada saat masa-masa di Miss Supranasional ini, pada saat compete, pada saat masih competition ya. Terus teman-teman kamu yang di Indo deh, mungkin kan kamu juga pemenang dari Putri Indonesia, the top 5 maybe, atau the top 3. Dan
tim dari YPI sendiri seperti apa dukungannya buat Tata? Fully support banget sih dari awal. Jadi aku dari Putri Indonesia ke Miss Supranational itu hanya waktunya 3 bulan untuk persiapan. Wow, paling cepat aku. Iya, paling cepat. Terus kayak ya namanya juga cuma 3 bulan ya. Jadi aku tuh di antara keempat pemenang yang lain, which is ada top 4 kan. Yes. Di antara pemenang yang lain tuh aku pulang paling malam dan pergi paling pagi. Dan itu tuh selalu disupport juga sama nama top 4 kita Astamara. Sama kakak-kakak Astamara yang lain kayak jangan lupa untuk makan. Terus kayak kadang kalau misalnya latihan karena aku latihannya di apartemen juga. Kalau latihan mereka ngeliatin terus kayak ngasih support dan Yayasan Putri Indonesia juga aku big thankful banget sih. Mereka ngasih kayak kelas-kelas ke aku untuk kayak belajar talking with English, terus kayak belajar make up dan lain sebagainya. Karena kan di sana memang harus sendiri ya, apa-apa harus sendiri, harus mandiri. Terus pada saat itu aku belum bisa make up sendiri, belum bisa hairdo sendiri, dan itu yang dibantu sama Putri Indonesia. Penasaran deh kalau misalnya waktu persiapan ke Miss Supra gitu ya, pada saat competition itu, let's say in 1 week gitu, apa sih jadwal kamu? Misalnya oke, hari Senin aku biasanya ini Kak, bangun, abis itu attend catwalk, atau mungkin nge-gym atau apa gitu, bisa di-sharing nggak dikit? Bisa, jadi di seminggu itu pasti ada jadwal untuk public speaking, kelas public speaking 2 kali dalam seminggu, which is hari Selasa dan Kamis. Itu tuh biasanya malam, karena siangnya tuh selain harus persiapan, kan sebagai Putri Indonesia juga harus duties as Putri Indonesia. Ada on duties-nya juga. Baru di sela-sela antara kegiatan, aku biasanya kelas public speaking, terus kadang juga ada kelas catwalk sama ada namanya Kokelana. Terus I know him. Oh, you know him? Kelana Lipster, iya. Hai Kelana. Hai Kelana. Terus. Terus udah gitu, selain kelas catwalk, dia juga ngajarin makeup kelas kan, sama hairdo untuk kayak kalau di sana kan kita nggak tahu ya waktunya berapa menit, jadi dia ngajarin makeup cepet gitu, kayak only like 5 minutes. Serius? Iya, gitu serius. Dari yang ini apa namanya plain banget. Dari plain banget, cuma 5 menit. Cepet ya. Bener. Tapi kalau hairdo nggak mungkin segitu. Paling 5 menit itu ya di slick atau nggak di updo, diangkat. Udah jalan. Itu udah jalan pintas paling gampang lah ya gitu. Terus ada makeup class dari beberapa MUA juga, dari MUA Mustika Ratu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah kalau misalnya ditanya tiap minggu apa, sebenarnya tiap minggu beda gitu. Cuman yang pasti, jadwal pastinya adalah Selasa dan Kamis itu pasti ada kelas public speaking. Yes, gitu. tapi itu kamu persiapkan kurang lebih 3-4 bulan ya tadi kamu bilangnya? Only 3 bulan. 3 bulan aja sampai akhirnya dia berkompetisi dan mendapatkan mahkota Miss Supranational ya. Tapi sebelum kita ngebahas itu, kita mau lihat dulu ada artikel berikut ini. Let's check it out. Sosok Harasta Haifa Zahra raih mahkota pertama Miss Supranational 2024. Ya, kita lanjut lagi, Tak. Pada saat kamu dinobatkan menjadi Miss Supranational, apa yang terlintas pertama kali di pikiran kamu? Padahal kan, kita kan pasti top, kalau Miss Supra tuh top berapa ya? Berapa belas dulu ya? Jadi top 24 dulu, tapi 24. Di tahun aku tuh ada nambah 1 pas malam final tiba-tiba. 25 lah ya. Habis 25 ngerucut ke? 12. 12, 20 ngerucut lagi? 12 ke 5 ya? Iya 5, 12 ke 5. Top 5, pada top 5 itu kan biasanya udah langsung dipanggil satu-satu kan? This is the 4th runner up, this is the 3rd runner up. Enggak, belum. Oh belum? Atau udah ya? Aku nggak inget ya, pokoknya dari top 5 langsung ke top 2. Top 5 abis itu top 2. Nah, enggak disebut first runner up bla bla blanya, baru setelah itu last standing. Let's say udah the last 2 standing. Itu antara kamu dan USA gitu kan. Perasaan kamu apa waktu itu? Apa yang terlintas dan bagaimana rasanya? Karena kalau Ariska, dulu tuh dia pernah bilang dia tuh sampai benar-benar gak ngerasain kakinya sama sekali. Saking kayak nervous banget. Dan ketika di boom gitu kan, Indonesia itu juga langsung kayak melayang nih. Kalau kamu gimana? Actually I feel like it was only rehearsal, Kak. Karena kan kalau rehearsal emang kayak gitu kan. Terus kayak aku merasanya sampai itu last standing itu masih rehearsal. Terus udah gitu waktu disebutkan Indonesia baru tuh aku tuh jadi nggak mikir apa-apa waktu itu, karena kayak ini only rehearsal kayak gitu-gitu kayak tapi a lot of penonton gitu, jadi just going with the flow. Tapi waktu disebutin nama Indonesia, wah kalau lihat ekspresiku kayak udah nangis. Kalau bisa melewat di situ aku melewat sih, Kak. Karena beneran udah kayak itu untung ditahan sama USA. Kalau enggak aku udah turun sih pasti. Soalnya aku udah gitu banget, Kak. Terus kayak udah nangis gitu.
Karena emang maksudnya apa ya, nggak pernah bisa ngebayangin gitu loh Indonesia disebut di ajang dunia dengan beberapa negara yang lain di sana. Dan pada saat itu tuh I'm only like 20, waktu itu aku masih 20. Terus di saat yang lain tuh pageant fighter, terus kayak udah pengalamannya udah banyak, jauh lebih tua dari aku, maksudnya kayak udah kakak gitu, udah jadi sosok kakak untuk aku. Kayak itu sih, bener-bener gak nyangka sama sekali. Terus setelah the celebration berlalu, the night, akhirnya kamu dinobatkan gitu kan, setelah semua, ini aku pengen bahas dari another POV, karena mungkin nggak tahu deh, ada yang udah pernah nanya ini apa belum ya? Setelah celebration dan kamu masuk ke kamar lah intinya ya, I don't know, it's still a roommate atau gimana? Still a roommate. Misalnya roommate kamu udah tidur, kamu udah istirahat, mereka udah bisa lihat kena. Apa yang terjadi di perasaan seorang Tata malam itu setelah coronation dan setelah huru haranya? What comes in your heart and in your mind gitu loh? Aku masih percaya nggak percaya sih, maksudnya masih kayak, oh ini tuh udah selesai ya, kayak oh aku ya yang jadi pemenangnya gitu, kayak oh Indonesia yang menang ya. Itu sih sebenarnya kayak masih apa ya? Masih mempertanyakan is it real or no, masih kayak gitu sebenarnya. Masih feeling unreal banget. Masih unreal gitu. And then begitu setelah harinya berlalu, apakah kamu langsung dikasih jadwal, atau mungkin pada saat itu, pada saat kamu bisa membuka handphone, kamu langsung menerima jutaan cinta bukan hanya dari pageant lovers Indonesia, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia? Waktu buka handphone, iya sih. Karena kan itu selesainya malam. Terus ada kayak after party gitu. Di after party aku nggak pegang HP. Pas pagi-paginya tuh, baru dapet kayak notif banyak banget. Terus kayak dari keluarga, dari teman-teman, dari pageant lovers Indonesia, dari orang Indonesia. Baru tuh di situ realize kayak, oh it's over and Indonesia win this title, bring back the blue crown for Indonesia. So I'm bring back the blue crown gitu for Indonesia. Sebenarnya itu sih Kak, kalau misalnya ditanya kamu gimana waktu itu, nggak nyangka sih, kayak masih mungkin baru semalam aku baru realize deh aku menang gitu waktu itu. Karena di Supra sendiri kan mereka tuh sebenarnya nyantai banget ya. Setelah menang tuh aku dapat photoshoot with Mr. Supra sama ada Miss Polski juga. Kita photoshoot together. Terus setelah itu Supra tuh ngasih waktu ke kita untuk kayak jalan-jalan menikmati Poland seminggu dengan Mr. Supra. Jadi nggak langsung jadwal tapi juga enjoy after the competition. Mereka tuh enjoy banget, bener-bener enjoy. Penasaran dong waktu pada saat di kompetisi gitu ya, atau mungkin ini sebelum kamu juga ada di Putri Indonesia, pernah nggak sih kamu memanjatkan doa, aku pengen banget untuk berprestasi, atau mungkin malah langsung straight to the point, tuh aku pengen deh jadi seorang putri sejagat gitu, dan putri sejagatnya dari Indonesia tiba-tiba ke internasional? Kalau putri sejagat sebenarnya enggak, tapi I was dream for being putri Indonesia. Aku bercita-cita dari kecil. Maksudnya ini cita-cita semua perempuan Indonesia, pasti anak kecil Indonesia tuh ngelihat putri Indonesia tuh suatu hal yang kayak mengagumkan, perempuan yang emang dianggapnya kayak cantik iya, pintar iya, terus kayak bear value iya dan lain sebagainya gitu, kayak sosok perempuan Indonesia banget gitu. Dan itu yang jadi cita-cita aku dari dulu. Dan untuk Ratu Sejagat sebenarnya aku nggak bercita-cita untuk jadi itu sih. Pada saat kompetisi di sana apa yang doa yang kau panjatkan? Karena kan udah menang nih di Indonesia, membawa nama Indonesia, doanya tuh apa sih, pengen penasaran deh. Doa aku sebenarnya highest achievement, at least gak memotong rantai top. Karena yes. Agak beban ya, Say. Karena Miss Supranational itu untuk Indonesia agak kelirik. Maksudnya kelirik gimana? Pasti kita tuh at least ada di pemanggilan pertama gitu. Top pertama, top 24 tuh pasti. Dan itu yang jadi cita-cita aku. At least aku dipanggil deh. Targetnya tuh itu dulu aja gitu. Cuman kalau berdoa, aku pasti berdoa highest achievement for Indonesia, which is entah itu kayak first runner up, ataupun second runner up, ataupun even the winner gitu. Kamu adalah karakter yang selalu ingin memberikan yang terbaik, dan aku yakin kamu adalah seorang anak muda yang sangat cantik dan juga sangat cerdas, bukan hanya pintar, dan pasti aware akan segala sesuatu yang terjadi. I don't know, correct me if I'm wrong. Apa yang membuat
kamu akhirnya dari kompetisi selama di Indonesia melawan putri-putri cantik lainnya di antara provinsi. I wanna do this, aku ingin menonjolkan karakterku yang ini, sehingga terpilihlah kamu menjadi seorang putri Indonesia. Dan ketika di dunia, aku tahu nih, now I bring the Indonesian sass, dan aku akan menonjolkan karakterku yang ini atau kelebihanku yang ini, sehingga kamu tuh memberikan yang terbaik dan akhirnya hasil juga yang terbaik. Berarti lebih nanya kayak ke strategi gitu ya? Nah itu dia Kak, aku tuh sebenarnya nggak punya strategi yang gimana-gimana. Beneran kayak mungkin karena aku selalu pengen menunjukkan, maksudnya kayak pengen fully hard. Jadi kalau misalnya semua kegiatan aku ngelakuin dengan sepenuh hati, ya just going with the flow aja gitu Kak. Nggak berharap apa-apa, tapi kayak aku misalnya kan kalau di Putri Indonesia ada kegiatan karantina, terus belajar kelas dan sebagainya, ya aku ikutin kelasnya, aku kayak dengerin orang pembicaranya, terus kayak misalnya ada kegiatan keluar, ya aku ikutin kegiatan keluarnya, enggak yang kayak pengen menonjol, aku tunjukin nih sisi ininya, sisi itunya, enggak. Karena sebenarnya selama di Putri Indonesia juga, aku ada beberapa kali insecure sih Kak, kayak naik turun juga. Contohnya adalah waktu motion challenge. Jadi waktu itu, aku tuh sebenarnya nggak bagus di public speakingnya dulu. Kayak aku tuh nggak berani ngomong di depan umum. Terus waktu motion challenge, I was nggak fail juga sebenarnya sih. Lebih ke kayak aku nggak tahu titiknya. Nggak terbaik. Aku nggak tahu titik untuk berhentinya di mana. Dan itu saat pertama aku terpuruk waktu di kompetisi Putri Indonesia. Tapi habis dari situ, karena mamah lagi sih sebenarnya. Mamaku tuh selalu bilang kayak ya udah nggak apa-apa kalau gagal, kayak go with the flow aja. Itu jadi learner kamu gitu. Maksudnya kegagalan itu jadi learner kamu to be a better version of you gitu. Kayak kalau kamu nggak coba kan kamu mana tahu kamu nggak bisa public speaking dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu sih Kak. Aku anaknya tuh going with the flow, tapi aku fully hard melaksanakannya. Jadi nggak berekspektasi tinggi untuk pengen A, B, C. Ya udah jalan aja apapun hasilnya nanti, ya maybe that's the best for me, at least aku udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi kamu juga menghandle segala insecure sekarang udah betul-betul lebih gampang ya, karena kamu udah tahu modalnya bahwa aku akan memberikan yang terbaik. It's not nggak harus sempurna, tapi at least dari yang kamu udah terbaik. Dan aku senang banget sih, yang kamu bawa itu tuh modalnya adalah mentality bahwa I wanna do the best, not to be perfect, tapi yang penting terbaik, dan itu terbukti gitu loh. Apa yang kamu dapatkan juga yang terbaik, dan ibarat kata semesta merestuinya lah ya. Dan kalau misalnya ngomongin seputar journey-nya nih sekarang, apa yang akan setiap putri atau setiap mes itu kan biasanya punya message dan juga misi yang akan dibawa selama dia menjabat gitu, menjadi seorang Miss Supranasional ataupun Miss lainnya. Kalau Tata sendiri akhirnya apa yang pengen kamu rancangkan buat tugas kamu selama 1 tahun ke depan? Sebenarnya kalau selama 1 tahun ke depan tentunya aku pengennya sih bawa advokasi aku sendiri yang udah aku bawa dari zaman Putri Indonesia, which is this Mother of Nature. Oh nice. Iya, dia tuh kenapa Mother of Nature, karena kan aku lebih ke teknik lingkungan gitu, lebih ke lingkungan. Banget ya? Iya, align banget. Terus waktu itu aku bawa terkait food waste. So we need to stop food waste gitu, at least start from ourselves. Gimana caranya ya habisin makanan kalian, kayak nggak usah ngambil makanan banyak-banyak, dikit-dikit dulu aja, yang penting habis. Biar kayak help our environment gitu dari hal terkecil. Dan itu yang sering aku share juga. Dan selama 1 tahun ke depan, aku pengennya masih melanjutkan hal ini sih, bukan hanya di Indonesia tapi di internasional. Dan selain itu, aku juga nge-branding awareness untuk Hansen disease Kak, untuk leprosy. With Sasakawa, with Sasakawa Health Foundation. Jadi Supranational ini berkolaborasi sama salah satu organisasi di bawah WHO dari Jepang, namanya Sasakawa Health Foundation. Mereka ini aktif di bidang leprosy. Gimana maksudnya? Jadi kan leprosy ini atau kusta ya kalau di Indonesia, kusta ini penyakit lepra ya. Penyakit lepra di Indonesia ini ataupun di internasional masih memiliki stigma, kayak kita tuh nggak boleh touch with them gitu, kayak nggak boleh berdekatan, nggak boleh ngobrol dan lain sebagainya. Dan ini yang coba aku bersama Miss Supra dan Sasakawa coba untuk ganti, karena sebenarnya mereka itu bukan sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus dijauhi gitu, karena menular iya, tapi menularnya dalam
apa ya Kak, menularnya itu dalam kondisi tertentu, which bukan is kalau hanya misalnya, gitu ya? Iya, which is misalnya aku lagi imunnya lagi jelek dan kakak juga imunnya lagi jelek, nah itu baru bisa. Jadi sebenarnya kayak flu aja. Flu juga kan menularnya ketika imunitas seseorang itu turun. Tapi kalau misalnya imunitas kita lagi bagus itu tuh nggak akan tersebar, dan sekarang juga udah ada obatnya dari WHO gitu. Jadi itu yang coba aku share sih. Kalau sebenarnya stigma ini harus dihapuskan. Oke, tepuk tangan dong buat Tata. Ini wanita muda Indonesia, udah ngomongnya wanita ya, karena udah 21 ya kan, wanita muda Indonesia, dan mendapatkan anugerah yang luar biasa, dan ini pasti akan menginspirasi banget ya. Kita sebetulnya pengen banget banyak pertanyaan, tapi pastinya kan setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada maksanya. Makanya memang successor itu pasti ada, dan ketika kamu adalah salah satu contoh yang menaikkan standar ya kan, langsung mendapatkan crown for the first time, itu kan pasti juga akan menjadi quote unquote acuan positif lah buat penerus-penerus kamu, terutama mungkin para putri-putri Indonesia yang nantinya akan mendaftar di Putri Indonesia 2025. Am I right? Ya kan? Kamu pengen tahu dong gimana caranya kamu tuh bisa memberikan pesan buat mereka yang ingin baru mau mencoba yang namanya dunia kecantikan atau pageantry ini, apa yang harus mereka lakukan versi dari seorang Tata? Kalau versi dari aku, coba dulu aja, karena kita nggak akan tahu ke depannya kalau nggak dicoba. Yes. Karena for real, waktu itu juga aku sebenarnya masih banyak kurangnya, nggak yang kayak apa ya? Mungkin orang mikirnya kayak, oh kamu udah bisa pageant fighter. Iya, oh kamu pageant fighter, oh kamu udah bisa public speaking, oh kamu udah bisa catwalk. Enggak, aku bener-bener nggak bisa semua itu. Cuman di sini kita sama-sama belajar juga kan Kak. Yes. Terus kayak karena mau belajar, terus kayak mau mengikuti setiap kegiatan di karantina, yang akhirnya aku bisa dan menjadi Putri Indonesia and now Miss Supranational. So for kalian perempuan-perempuan Indonesia yang mau mencoba hal baru, yang mau menjadi suksesornya Harashta and other putri, boleh banget untuk ikutan Putri Indonesia 2025 yang tata caranya bisa dilihat di Instagramnya Putri Indonesia. Semuanya lengkap di situ ya. Betul. Sebelum kita mengakhiri, kamu banyak sekali berbincang bahwa dalam kejatuhan kamu, dalam your lowest season, Mamah tuh selalu hadir. Yes, iya selalu kan? memang. Dan aku yakin juga kamu nanti akan berkeluarga dan akan menjadi seorang ibu juga. So is there something special you want to say to your mom, atau mungkin untuk wanita yang menjadi ibu di luar sana? So for my mom and for all moms di Indonesia, thank you karena udah sesayang ini sama anak-anaknya, which is buat mama juga terima kasih udah sayang banget sama Teteh. Aku panggilnya Teteh soalnya. Terima kasih udah sayang sama Teteh dan mendukung apapun cita-citaku 100%. Yes. Kalau itu baik dan selalu ada di samping aku ketika aku gagal. So thank you so much untuk selama ini Mama. Gemes. Tadi kamu telepon Mama pagi-pagi ngabarin apa? Mau ke insert mah gitu? Iya. Siapa tahu kamu nonton insert? Nonton tadi siang, padahal Mama lagi di luar. Sebenarnya Mama lagi di luar. Pasti dong, karena ya, insert itu kan besti dengan ibu-ibu yang lain ya kan? Para ibu-ibu Indonesia. Terakhir, pageant lovers ya kan? Yeah, for pageant lovers. I really want to say thank you for all pageant lovers Indonesia. Karena Kak, waktu di Polandia kan beda banget 5 jam. Beda 5 jam ya sama Indonesia. Yes. Jadi saat aku siang di sana, di Indonesia tuh udah tengah malam, tapi mereka masih awake untuk kayak nungguin kabar aku di sana dan mendukung aku 100% di sana. So, thank you so much pageant lovers Indonesia for your love and support. Don't forget to always support me and all other putris, which is Astamara. Kedepannya jangan lupa juga untuk terus ikuti kegiatanku dan kegiatan kakak-kakak Astamara lainnya. Love you, pageant lovers. Gamas. Kita masih ada durasi? Masih ya? Terakhir banget deh aku pengen your message to Astamara. For Astamara. Hai kakak-kakak Astamara yang sekarang sudah sibuk masing-masing. Benar, karena Kak Sofi lagi compete di Miss International Jepang. So good luck for your journey di sana. Do your best. Lakukan apapun yang Kak Sofi sudah ikhtiarkan di Indonesia.
whatever it is at the end, you are really good and you are really great. Indonesia believe in you also, Kak Sophie. And for Permata, congratulations also for your win. And good luck for your reigns tahun ke depan. Semoga cepat-cepat pulang ke Indonesia biar kita bisa ketemu. Dan semoga nggak berselisihan ya waktunya pas kamu pulang. Aku tiba-tiba ke Poland kan agak gimana gitu ya. Agak And for Mbak Melati yang sudah membackup semua kegiatan Putri Indonesia. Good luck juga, dan semangat-semangat terus. Dan semangat juga untuk kompetisinya nanti bulan Desember. Yang kayaknya aku nggak bisa antar Mbak Melati nanti karena I'm already outside country. So untuk semua kakak-kakak Astamara, semangat untuk reign-nya 1 tahun ke depan. Nggak kerasa juga ya kita udah mau berpisah sih sebenarnya di bulan Maret. Tapi whatever it is, thank you for always being with me. Dan maaf juga kalau anak ini agak sedikit menyebalkan sedikit, namanya juga Gen Z. Gak ada yang bercanda. Nice. Last but not least, thank you, I love you guys. Gemes banget Tata, thank you banget, sabar, jangan diterakin, kasihan anak orang ya. Kamu sudah memberikan doa-doa terbaik buat para successor gitu ya, yang mau daftar Putri Indonesia, buat para ibu, para wanita, para pageant lovers, and your sister juga. So pastinya aku yakin juga doa terbaik bakalan berbalik ke kamu on your journey for the Miss Supranational. Dan aku yakin banget you are the right person at the right time, dan kamu bakalan berkarya. Dan aku doa juga yang terbaik buat journey kamu di kehidupan kamu ini. Dan semoga kamu dapatkan kebahagiaan yang kamu deserve untuk dapatkan ya.